Sempat kecewa dengan birokrasi dan sistem yang ada di Indonesia, ia sempat berpikir untuk hengkang dari tanah air tercinta. Namun siapa yang sangka, pria kelahiran Sumatera ini akhirnya berhasil menuju DKI 1. 1 jam bersama Basuki Cahayapurnama, kita akan melihat bagaimana pergumulan dan pergulatannya sehari-hari membuat sistem yang lebih baik. Pak Basuki, boleh saya sapa dengan Pak Ahok? Ya, bebas. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak, dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden terpilih, berarti otomatis Bapak juga menjadi gubernur, orang nomor 1 di DKI Jakarta. Kami ingin tahu sebenarnya bagaimana sih ambisi politik Bapak? Ya, saya sih berpikir tadi itu bukan ambisi politik ya. Kita semua orang sekolah pengennya jadi konglomerat kan. Punya pulau, punya kapal pesiar, punya jeep, punya tempat berburu, punya kebun, punya gunung. Ya pokoknya punya semua lah. Itu cita-cita seperti itu. Jadi kemudian dalam perjalanan waktu, ya saya nggak suka politik. Bapak saya suruh saya masuk AMPI, KNPI, atau ya macam-macam itu, saya juga nggak mau. Pramuka pun nggak pernah ikut. OSIS juga nggak pernah ikut sebetulnya. Senat mahasiswa juga hampir nggak pernah ikut juga. Dan pikirannya memang ya sekolah dapat gelar. Kalau di kampung udah punya gelar kan bangga kan. Jadi bukan mau dapat ilmunya, yang penting dapat gelarnya cepat nih. Nah, dalam perjalanan kita lihat orang miskin terlalu banyak. Kita nggak sanggup lagi nolong orang miskin. Nah, itu bapak saya bilang kalau 1 miliar kita sedekahkan untuk orang miskin 500.000, 2.000 orang habis. Tapi kalau kita jadi pejabat, kita bisa membuat semua orang miskin ini punya penghasilan 500.000. Dulu UMP-nya kira-kira 500.000. Ya sudah, karena teman bapak saya meninggal, saya nggak sanggup. Saya dulu cita-cita saya itu hanya ingin milih bupati yang bagus, supaya dia kasih jaminan pendidikan kesehatan dan bisa dapatin uang itu, supaya orang miskin nggak ke rumah saya minta duit itu aja. Nah, saya bentuklah ikut partai baru, PIB. Saya pikir kalau partai menang, saya punya abang angkat lah, kayak abang angkat, saya teman sama adiknya, ngangkat dia jadi bupati. Lalu suruh dia kasih jaminan pendidikan kesehatan, itu yang utama. Supaya orang nggak ada duit nggak ke rumah saya lagi. Ternyata partai kan kalah. Nah, Mas Rat udah pintar. Kalau nggak ada duit, ya mungkin susah. Saya hanya dipilih 300-an orang kira-kira gitu. Terus dapat kursi sisa. Duduklah saya di DPRD. Pada duduk saya juga frustrasi. Ngapain ya? Cuma satu sendirian di situ. Nah, yang si abang teman saya ini kayak abang sendiri dia bilang, datang ke rumah pagi-pagi bilang sama ibu saya, kasih tahu Ahok jangan berhenti. Ya orang Islam kan. Yang penting udah ada nawa itu, ya kita terusin gitu loh. Ya sudah, duduklah saya di DPRD. Saya juga bingung. Di DPRD waktu itu fraksi Bulan Bintang saja 55%. Mau ngomong apa lagi, satu fraksi udah 55%. Rakyat mempercayai pada Bulan Bintang. Nah, saya kerja situ kan, yang minta uang pada kabur, masyarakat ketemu saya. Saya mulai bagikan tuh nomor-nomor SMS handphone. Kalau ada apa-apa nggak usah datang, buang ongkos, SMS ke saya. Nah, dalam kita ladenin terus, mereka bilang, jadi bupati aja Pak. Ya mana bisa ya. Pengen sih jadi bupati supaya bisa ngalahkan DPRD. Tapi bupati kan nggak bisa. Tahu-tahu ada pemilihan langsung. Masyarakat suruh ikut, jadilah bupati. Nah, udah jadi bupati, saya berpikir udah ada jaminan pendidikan, saya pun mau berhenti udah. Ya jadi bupati sebentar lah, udah itu udah beres berhenti. Nggak ada waktu mau membuat jaminan pensiun itu butuh provinsi. Saya tawarkan kepada gubernur untuk bikin, apalagi mau menghadapi AFTA 2015 kan tutup tahun 2007. Kita jadikan Bangka Belitung seperti itu. Dia tolak udah, saya mau jadi gubernur aja, lawan dia. Jadilah cita-cita mau jadi gubernur. Baik, dan sekarang gitu. Sudah menjadi orang nomor 1 di DKI ya Pak ya. Tadi Anda sempat mengatakan mengenai pemilihan langsung. Saat ini Anda adalah orang yang juga mendukung pemilihan langsung dan menolak jika dikembalikan kepada pemilihan melalui mekanisme di legislatif. Tapi Anda sendiri sekarang sebagai orang yang sudah duduk di DKI 1 dengan melawan ini, dan juga Anda sudah hengkang dari Gerindra, apakah tidak pernah terpikirkan bahwa perjalanan Anda makin sulit nantinya ketika ingin mengajukan suatu hal di parlemen nanti? Ya, saya pikir saya bukan mau mengatakan sulit atau tidak. Saya bisa jadi bupati kan karena dipilih rakyat langsung. Coba bayangkan kalau kita di DPRD fraksi PBB 55%. Mungkin nggak saya jadi bupati. Terus kalau kita ke Jakarta dengan Pak Jokowi, kalau pakai DPRD, udah Pak Fauji Bowo sama Narawi yang jadi gubernur wakil gubernur. Nah, bagaimana saya bisa mengkhianati sesuatu sistem yang bisa membuat rakyat punya pilihan? Ya lebih baik nggak usah. Soal nanti sulit nggak sulit, ya kita hadapi dong.
Jangan takut sulit, Anda mundur. Anda tidak, itu namanya tidak jantan. Lalu untuk 2017, Anda 3 tahun lagi selesai di sini, 2017, apa rencana ke depan Tergantung, Anda? kalau masih ada pilihan rakyat, saya akan ikut. Tapi kalau tidak ada pilihan rakyat, DPRD lebih baik nggak usah. Makanya 3 tahun ini saya mesti bangun satu sistem transparansi, sehingga rakyat mulai akan menuntut seperti itu. Bila perlu ada revolusi nanti, kalau sampai balik lagi zaman dulu. Revolusi yang seperti apa, Pak? Revolusi gulingkan pemerintah oleh rakyat, people power, seperti reformasi 98. Kalau rakyat dicuekin, kita bisa bayangin nggak kalau misalnya saya di DKI, saya depositokan 1 triliun minta sama bos properti, dapat 6,2 M kira-kira per bulan bunganya aja, bunga deposito. Kalau udah DPRD, kalau saya kasih 50 juta satu orang, 120 anggota DPRD saya pelihara tiap bulan. Undangan ke luar negeri begitu banyak. Tiap minggu ke luar negeri saja, ajak aja beberapa komisi. Rakyat mau mati, mau mampus, mau SMS, memang gue pikirin. Yang milih saya bukan lu kok. Yang milih saya mereka kok. Yang tanggung jawab mereka kok. Tapi adakah jalan lain untuk tetap memenangkan hati rakyat dan suara rakyat tanpa revolusi? Revolusi itu kosnya besar loh, Pak. Makanya itu saya bilang, itu yang saya lakukan. Makanya saya masuk ke politik. Supaya rakyat punya pilihan. Sekarang rakyat punya stigma atau apa atau enggak? Sudahlah, siapapun jadi pejabat sama saja pasti korup. Mana ada yang mau kerja keras pagi sampai malam, pasti nilai duit, pasti terima suap. Itu stigma ada di masyarakat. Kalau sampai masyarakat terlalu lapar, terlalu susah, setan pun bisa dihajar, udah nyerbu, udah disembah, saya bilang. Nah itu makanya kita harus buktikan, makanya kita masuk ke sini. Saya masuk ke politik dalam rangka jangan sampai terjadi revolusi. Sejarah dunia mencatat, rakyat akan melakukan revolusi kalau perutnya sudah nggak tahan. Kalau dia udah terlalu susah, nggak sekolah, sakit, lawan dia. Lalu untuk 2019, apakah Anda juga punya ambisi ke sana? Tergantung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak beres, saya mau nantang dia, kira-kira begitu loh. Kenapa ini penting? Saya bilang Pak Jokowi, karena 2025 kita akan masuk ke bonus demografi. 2028 adalah puncaknya. Nah kalau presiden tidak becus, tidak beres 5 tahun ini, kita hanya punya waktu 6 tahun untuk mulai masuk. Kalau di 2018 kira-kira 9 tahun. Membangun sebuah sumber daya manusia dengan kapasitas yang baik, itu butuh di atas 10 tahun. Nah kita bisa bayangkan kalau seorang Pak Jokowi jadi presiden tidak beres, 2019, kalau nggak ada yang baik menggantikan, maka kita akan menerima bonus demografi jadi kutukan demografi. Karena rakyat kita nggak disiapkan dengan baik sumber daya manusianya. Makanya tentu saya yakin Pak Jokowi mampu. Makanya saya mendorong beliau untuk bisa 10 tahun ini menyiapkan dengan baik. Nah soal kalau beliau mampu, apakah saya mau nyalon? Enggak. Ini bukan habitat saya. Saya lebih baik. Sudah pasti tidak akan mencalonkan sebagai capres. Ya, jika memang masih ada Pak Jokowi. Kalau dia ada yang baik, bukan berarti ada beliau loh. Kalau beliau ternyata 5 tahun ini tidak menunjukkan hasil yang baik, masih tidak berani sikat yang korupsi, masih tidak berani pecat-pecatin menteri yang nggak beres, ya mau nggak mau saya lawan. Baik, bicara menteri, menurut Anda jika menteri masih menggandeng orang-orang dari istilahnya profesional partai, itu bagaimana? Maka itu pandangan masing-masing. Saya nggak berani susun, karena orang partai juga baik yang baik loh. Saya juga orang partai kan. Saya udah 3 kali punya partai ini, PIB, Golkar dan Gerindra. Sekarang non partai. Sudah ada partai yang dilirik yang mau menjadikan Anda sebagai ketua umum? Ngapain jadi ketua umum partai? Capek, urusan Jakarta aja udah penuh, pusing. Mana sempat kita urusin partai. Nah, jadi kita nggak bisa susun pada mereka. Jadi saya pikir biarkan saja Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala menyusun kabinetnya. Nanti setahun 2 tahun ketahuan kok. Beres nggak beresnya gitu loh. Itu aja. Kita doa saja supaya beres. Karena kita akan memasuki bonus demografi. Nah, kalau satu hari saya tiba-tiba... Kesehatan dan transportasi. Dari 3 ini, mana yang menurut Bapak kendalanya masih paling besar? Ya sebetulnya sih hampir semua nggak ada kendala sih sebetulnya Pak. Kendala kita paling besar itu penegakan hukum. Anda berani nggak, kalau Anda bicara transportasi, kita ingin mengatasi banjir, itu satu paket. Semua sungai, waduk itu diduduki oleh perumahan liar, disewa-sewain. Anda kalau mau buat jalan itu semua, harus digusur. Nggak digusur, ribut kan orang kan. Komnas, HAM, RBH, macam-macam lah mereka ribut. Nah Anda berani nggak? Karena one man one vote. Sistem demokrasi kita ini satu orang satu suara nih. Kamu kalau gusur mereka, kira-kira mereka mau pilih kamu nggak? Nggak mau pilih kamu kan?
Nah, dia yang paling sulit itu saya sendiri. Nah, saya kira-kira lebih mengutamakan jabatan, sekedar menjabat atau membereskan masalah. Nah, ini sampai hari ini saya bersyukur, saya memutuskan tidak terpilih pun saya masa bodoh. Yang penting ini saya gusur untuk saya bereskan. Nah, itu yang paling khawatir. Manusia kan bisa pikir-pikir, wah jadi gubernur, wakil gubernur enak juga nih. DKI, ngapain kok musuhan sama orang? Ya aku tarik ulur aja, kompromi-kompromi dikit, yang penting terpilih. Nah, kalau itu saya pikirkan, atau saya mau terima suap, membengkokkan semua aturan, taat kepada konstituen ini, rusak. Makanya sebenarnya kesulitan paling utama ada kita, atau takutkan ketiga. Ini kepentingan dari melarat sampai oknum melarat sampai konglomerat nih. Kamu takut mati nggak? Kalau dibunuh orang gimana? Nah, kalau satu hari saya tiba-tiba pengen terima suap, takut mati, takut sama konstituen, rusak. Jadi kesulitan yang terbesar itu saya sendiri sebetulnya. Dan Anda merasa sudah bisa melangkahi kesulitan itu? Ya, kita harus katakan itu pepatah Tiongkok kuno. Kamu nggak bisa mengklaim kamu berhasil atau tidak sampai ada bunyi 4 paku di atas peti mati Anda. Kita nggak bisa mengklaim kita hebat, kita apa. Nah, makanya kita lihat sampai 2017 saya betul-betul bisa bertahan nggak. Itu lebih penting. Ini ada beberapa hal teknis yang ingin saya klarifikasi ke Bapak. Misalnya keinginan untuk menambah 1000 bus di Transjakarta. Apakah sudah terlaksana itu? Nah, itu kan tidak terlaksana, pengadaan tendernya main kan. Makanya sekarang dijadikan tersangka. Ya sudah, kita robah, kita bentuk PT. Biar PT secara profesional kita kerjakan orang lebih baik. Nah, tahun depan akan mulai jalan lebih profesional. Kalau ngadain PNS, tidak semua PNS jelek. Masalahnya PNS yang dulu-dulu itu, kalau dia di eselon tidak baik, dia tidak dicopot jadi staf, masih dicarikan posisi. Jadi kadang-kadang PNS yang banyak posisi itu bukan berarti baik loh, justru dia nggak baik dipindah-pindahin terus gitu kan. Nah, sekarang kita mau rubah sistem per tahun depan, PNS yang nggak baik di eselon kami copot jadi staf. Nggak ada mau ribut aja. Kebarang tanggung dah kan, saya tinggal 3 tahun. Saya dengar Bapak juga bahkan menggandeng psikolog ya Pak ya, untuk nanti memang ada seleksi udah, untuk kita promosi. Udah punya, di atas ada assessment center. Ya kita pengen tahu lah, saya juga tanya sama psikolog, saya masih waras apa enggak ya kira-kira di sini. Jawabannya apa Pak? Katanya sih masih waras sih. Masih ya Pak masih ya? waras. Ya maksudnya gini lah, kadarnya waktu dites itu gilanya belum lewat gitu loh. Kalau di sini tuh nggak boleh terlalu waras juga, terlalu waras kamu gila sini. Baik Pak Ahok, tapi Bapak pasti sadar bahwa karakter Bapak ini merupakan sebuah pisau bermata dua. Memang diperlukan, tapi juga banyak yang bilang, aduh deg-degan nih, kalau sampai dipanggil Pak Ahok, ini apa saya mau dipecat atau saya bikin salah begitu. Sampai orang banyak yang bilang sudah ada list nama-nama yang sepertinya akan dipecat kalau Bapak dilantik menjadi gubernur. Banyak yang mudah-mudah datang masuk minta foto. Nah Pak, kita sebenarnya siapa bilang orang ribut-ribut, itu kan cuma yang merasa bahaya posisinya aja. Kalau yang kerja baik-baik, seneng-seneng aja. Saya punya sopir, pengawal, itu semua ya banyak PNS. Nyiapin makan minum saya juga PNS. Masih sehat-sehat aja tuh, udah hampir 2 tahun di sini. Sebenarnya saya ingin tahu ini sih Pak, latar belakang seperti apa sih sebenarnya ketika Bapak berusaha membetulkan birokrasi dan sistem yang ada di DKI. Karena banyak juga bocoran-bocoran dari orang yang bilang bahwa memang sudah terlalu berlarut-larut. Tidak mudah dan memang butuh orang yang berani tidak populer. Seperti apa sih Pak sebenarnya Bapak hadapi kendala tiap hari itu, tantangannya tiap hari? Iya, kita suruh mereka, dia nggak kerjain. Anggaran udah kita susun, suruh potong, dia masukin lagi. Terus kita bikin sistem e-budgeting misalnya untuk kontrol semua keuangan. Mereka nggak mau masukin harga satuan. Komputer ada sistem nggak masukin harga, mana bisa jalan. Terus kita udah dibilang untuk aspal, saya bilang masukin ke e-katalog di RKPP, tinggal beli. Dia masukin juga pegawai. Yang mana bisa pegawai dibuat belanja, digabungin. Sengaja nggak mau misah. Memang dia sengaja gitu loh, untuk ngulur waktu. Nah kayak gitu memang harus kita hadapi. Baik, selama 2 tahun ini ada juga yang baik udah kelihatan. Yang nggak baik. Banyak yang mau berubah ya Pak ya? Dulu juga main kan. Saya kira juga mungkin sudah banyak bengkel-bengkel mobil swasta yang tutup. Yang dulu jadi rekanan di DKI. Saya nggak bisa lagi servis seperti itu. Semua ke ATPM aja. Nah sampah juga dulu. Kenapa tiba-tiba kita kaget? Karena sampah sampai 8.700 ton. Berarti dulu kok nggak gitu banyak buang ke sungai, karena sungai sampah diangkut dibayar lagi. Nah coba lihat di Jakarta sekarang, relatif nggak ada lagi sungai yang dipenuhin kayak bak sampah. Dulu kan penuh, duitnya habis. Nah itu kita potong, kita mulai potong-potong. Nah itu udah mulai berhasil. Seleksi walaupun belum gitu memuaskan, ternyata kita terus memperbaiki sistem kan.
Kita seleksi dia tenang-tenang nih. Oh saya sudah terseleksi masuk eselon. Saya cuek aja. Enggak, sekarang saya kasih lagi senjata yang baru. Copot Anda jadi staff. Yang main pecat. Nah jadi ada efek jerak gitu loh. Nah soal saya dimusuhin atau dibenci, ya itu resiko. Berarti prinsip Bapak adalah punish and reward yang jelas ya Pak ya? Kita mau naikin gaji PTSP yang baik. Kita lagi bangun sistem, minimal bisa dapat 12 jutaan per bulan misalnya. Untuk pelayanan terpadu. Ya kita punya cita-citanya gaji lebih baik daripada swasta, tapi pelayanan juga sama seperti swasta dong. Harus ada indeks kepuasan konsumen. Baik. Kita survei kan, bisa nggak capai nilai 85. Nah tahun depan akan mulai berlaku. Kan tahun depan, 1 tahun saya lakukan kebaikan, 2 tahun. Ini tahun ketiga, saya nggak mau ampunin lagi. Nah daripada saya keluar ke sini orang bilang, orang dari Belitung bego, goblok jadi gubernur nggak berhasil. Mendingan saya bego dipukul orang masih lumayan gitu loh. Ada yang mau pukul Bapak? Ya nggak ada sih sekarang. Nah kalau seorang pejabat publik kekayaannya bertambah tanpa bisa membuktikan dengan pajak yang dia bayar, maka disita. Ya Pak, tadi bicara soal gaji. Bapak sempat mengatakan di salah satu media bahwa ya 1 tahun dapatlah 1 miliar lebih untuk gaji Bapak. Nah Pak Ahok sendiri gajinya ini sebenarnya diambil atau memang mau didiamkan saja karena Bapak kan punya background keluarga yang berjiwa sosial besar. Kok. Ya kita taruh lah. Jadi setahun saya kira deposito 1 miliar, 5 tahun sini bisa dapat 5 miliar, ya oke lah, nggak terlalu buruk. Kita ada uang operasional, beli baju semua tuh bisa pakai operasional. Jadi sini tidak terlalu buruk gajinya sebetulnya. Tapi kan orang kan serakah, karena Jakarta mau dapat 1 triliun juga gampang kan. 1 triliun sudah 6,2 miliar deposito. Nah itu aja, persoalan kamu tuh rakus atau tidak. Dibandingkan dengan gaji perbankan segala macam, kita kalah. Tapi kita punya uang operasional yang besar. Dia bantu orang miskin segala macam kegiatan itu nggak perlu pakai uang kita. Pak, jadi gubernur itu kan seperti seorang CEO ya Pak ya. Dan Bapak juga pernah berwira swasta jadi kontraktor. Kira-kira nih Pak, ini pertanyaan ringan saja. Kalau Bapak tidak menjadi gubernur dan menjadi CEO, kira-kira berapa harga yang pantas untuk seorang Ahok? Saya nggak bisa pantas lah. Saya dikasih 150 juta sebulan juga udah senang. Prinsip hidup saya sederhana aja. Yang penting anak cukup sekolah, biaya hidup, bisa bayar ya, kita kekawinan masih ada uang. Ya kamu mau pakai baju berapa? Ya terbatas juga kan. Tadi saya bawa baju saya juga gitu. Kalau bisa beli baju baru, baju lama saya keluarinnya bagi-bagi aja lah. Ngapain numpuk-numpuk sih? Kita hidup ya makan cuma berapa kali mampunya. Kamu juga ya mau ngapain gitu loh. Saya ditanya kemarin dari CEO salah satu BUMD kami yang udah go public. Ya mohon maaf ya, saya mau tanya jujur ya, kenal baik. Kenapa sih lu nggak tertarik mau disogok bos-bos properti gitu banyak? Dan niat lu apa? Terus saya tanya sama dia balik, punya duit gitu banyak kamu mau ngapain? Ya, kamu mau ngapain gitu loh? Ada yang pernah menawarkan Pak sejumlah uang kepada Bapak? Ada lah, orang kan bisa. Berapa Pak jumlahnya yang paling fantastis? Ya mau 30M mau 50M ditawarin. Kalau jual 30-40M mah sederhana aja, kalau kita mau ambil tinggal dikasih. Mereka berani ketemu Bapak dan menawarkan langsung? Ya lewat orang kita, ketemu juga ngomong secara halus. Mungkin Anda perlulah pegang uang untuk taktis sebagai gubernur, wakil gubernur. Saya bilang nggak usah, taktis saya aja 1M kok. Bagaimana pertanggungjawabannya dan digunakan untuk apa saja dana Nah, taktis kita 1M itu? tulis untuk kwitansi kemana. Kita bisa 1M per bulan ya Pak itu ya? Jadi prinsipnya itu seluruh Indonesia itu ada 0,15% dari PAD. Nah kita ngambilnya nggak berani sampai 0,15%. Kalau PAD 40 triliun aja udah 400 miliar setahun. Nah kita kasih ke Badan Biro KDH untuk makan, minum semua. Anda mau beli pakaian, mau kasih bantuan keamanan, mau bayar penjaga, Anda mau macam-macam, beli baju, bantu anak ijazah nyangkut, macam-macam. Anda bisa pakai, kirim bunga aja miliaran. Orang ngundang kita pasti kita kirim papan bunga. Dan ini semua tercatat di website Bapak ya? Harus dicatat. Kita diperiksa harus ditulis. Yang jelas uang itu nggak boleh masuk kantong. Kalau kita pakai buat pakai macam-macam sih bisa. Jadi kamu harus kok pantasan doang dong. Kamu pakai itu beli Richard Mille kan nggak lucu. Itu kan berarti udah aset Anda dicatat. Jadi sederhana aja cara nilainya. Kan kita kan melaporkan LHKPN, harta kekayaan penyelenggara negara itu. Ada pajak yang kita bayar. Nah kira-kira nambahnya uang Anda pantas nggak dengan gaji penghasilan Anda? Nah kalau ditanya dari KPK, kok bisa ada simpanan begitu banyak? Karena untuk operasional sehari-hari kan kita nggak pernah keluar minyak, nggak pernah apa-apain. Kita boleh pakai di pos ada dan lain-lain segala macam. Bantuan kepada aparat segala macam kita bisa lakukan. Nah kita ngomongin tulis dong.
Kadang-kadang itu kan laporannya waktu diperiksa kita ada. Yang penting ada kwitansi. Nah itu kita transfer ke rekening gitu loh. Ya mirip-mirip yang ketangkep lah, transfer ke artis gitu. Kok ke artis gitu? Urusannya apa? Gitu kan bisa ketahuan gitu. Berarti dari tunjangan taktis ini tidak ada satupun yang Bapak gunakan untuk keperluan keluarga pribadi ya Pak ya? Kita bisa pakai untuk keperluan kita juga. Misalnya itu kita pengen beli sesuatu. Secara undang-undangnya diperbolehkan padahal. Boleh dan lain-lain. Itu kasar itu uang bisa kita pakai buat apa aja. Untuk kepentingan itu juga bisa, untuk operasional kita. Makanya itu dibuat dari PP-nya seperti itu. Nah, untungnya di Jakarta kenapa gede? Kalau di daerah lain itu 1%. Kalau penghasilan kamu di atas 500 miliar, PAD kamu cuma boleh kalinya 0,15. Tapi kalau di bawah itu kali 1%. Misalnya dulu saya waktu jadi bupati di Belitung kan kira-kira PAD 20-an M gitu ya. 1% ya 200 juta setahun. Nah pakai buat mana? Mau naik taksi, mau sewa mobil, nah semua bisa. Kawinan, orang kematian, semua bisa. Itu aja. Menurut Anda sebenarnya peraturan ini memang pantasnya seperti ini atau memang dibuat Enggak, supaya ini pantas. Justru saya bilang peraturan itu munafik. Banyak kepala daerah bisa palsuin kwitansi, ditilep. Makanya nggak ada yang kasih transparan ke dalam laporan kan. Nah saya bilang pemerintah, seorang CEO di swasta saja, kalau ada keuntungan bisa dapat 10% dibagi. Bagi seluruh CEO. Ini hanya 0,1%. Kenapa tidak diresmikan saja, dipotong pajak? Sehingga kami juga mampu dong kasih anak saya kuliah ke luar negeri satu hari. Saya juga bisa punya uang yang halal. Kita kan enggak, gaji dikasih kecil, kasih tunjangan kecil, penting-penting nyari lah. Nah sama kan hampir di seluruh Indonesia ini, kalau dicek kekayaan sama pajak dia bayar, mungkin banyak sekali pejabat nggak bisa membuktikan dari mana. Tapi kita bisa rasakan dia kaya banget. Tapi pajak yang dia bayar nggak sesuai. Nah ini kemunafikan kita meresmikan sesuatu yang pantas. Kamu jadi kepala bank bisa 250 juta gaji sebulan. Jumat sudah bye-bye. Kita kan 24 jam gitu loh. Nah Anda bisa balas kepada kami. Karena itu ngapain lu jadi pejabat? Itu kan cara orang-orang yang nyindir seperti itu. Nah kenapa kamu nggak pernah protes yang mau jadi pejabat gaji kecil diam-diam? Apa nggak lebih mengerikan? Orang gaji 5 juta diperebutkan. Nah kenapa nggak mau diresmin profesional gitu loh? Itu yang saya bilang Pak Jokowi. Kalau saya bupati-bupati saya berani kasih 250 juta. Nggak ada artinya 150 juta. Dia satu tangan 3 miliar. Kalau 250 juta setahun cuma 3 miliar. Kan lebih bahaya kan? Lebih baik Anda terima uang segitu, tapi Anda berlaku pembuktian terbalik. Kalau kamu nggak bisa buktikan harta kamu dari mana, kita sita buat negara. Dan kamu masuk penjara. Tanda tangan. Ini kenapa? Takut bayar orang mahal gitu loh. Nah dengan cara seperti itu, maka bangsa ini bisa mendapatkan putra terbaik. Ini yang lucu, putra terbaik gak boleh korupsi, gaji kecil. Ya kan makin sedikit ada sih orang gendeng itu ada. Tapi kan makin kecil. Kita justru sengaja menciptakan sebuah sistem yang gaji supaya kamu nyolong. Dan semua nyolong kita diem-diem aja gitu loh. Oke, Pak Ahok, tapi bagaimana dengan beberapa orang yang juga sudah tertangkap di KPK dan ternyata ketika dicek pun gajinya juga tidak kurang dari 200 juta. Itu nah, tadi, itu bagaimana? Itu Pak? Saya bilang, Anda harus kasih gaji besar, tapi berlaku hukum pembuktian terbalik. Karena kita sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang haram yang gelap. Nah, kalau seorang pejabat publik kekayaannya bertambah tanpa bisa membuktikan dengan pajak yang dia bayar, maka disita buat negara. Hari ini pejabat melapor kekayaan dari mana? Hibah. Hibah dari siapa? Neneknya juga bukan. Mana ada orang hibah sama kamu gitu kan? Itu kan konyol gitu loh. Tapi ya itu yang terjadi lah. Yang ketangkap tuh yang sial aja gitu loh. Saya akan maju lagi terkait dengan proyek DKI Jakarta, salah satunya adalah monorail. Apa kabar Pak? Karena informasi yang kami dapat bahwa ternyata bank tidak mau memberikan pinjaman, dianggap ini proyeknya masih abu-abu dan juga perusahaan sendiri juga tidak punya uangnya. Nah, makanya, sebenarnya apa keputusan Pak Ahok sendiri? Saya kan sederhana, saya bilang, kami ini, Pak Jokowi bilang sama saya, semua transportasi massal, apapun Anda harus bantu. Kita terima, kan kita kan kepepet nih, orang lagi kepepet ya masih macet, apapun datang mau jin gondorowo, mau bisa bikin jalan juga, mau bikin deh, kasarnya gitu. Tapi yang terjadi, masuk akal nggak? Anda mau bangun monorail dengan rute yang terbatas, ngatasi kemacetan mall. Tapi Anda juga minta hak 200.000 meter persegi properti. Jangan-jangan saya tekor. Lalu karena kita ngomong begitu, Anda turunin 100.000. 100.000 juga bisa tekor. Nah sudah, dari sisi itu. Itu sisi kedua. Anda bilang mau pinjam bank 70%.
Kalau gitu saya mau lihat dong 30%-mu di mana. Terus Banggaran sini 5% nggak mau, saya mau 1,5%. Udah ragu lagi nih dua nih saya nih. Saya bilang lebih baik kamu perluas saja monorer Anda ke seluruh Jakarta supaya bisa mengatasi kemacetan. Kan lebih tinggi propertinya. Dia juga nggak mau karena mau tender. Kalau kamu perusahaan baik kenapa takut tender sih? Kan di beauty contest, nggak maunya pakai yang lama. Yang lama nggak sempit udah dua tadi. Banggaran sih juga nggak mau. Oke, sekarang saya lihat desainnya gimana. Tahu Senayan City kan sama Plaza Senayan. Nah, sekarang kebayang nggak? Ini Plaza Senayan, ini Senayan City. Di tengah itu ada tiangnya itu. Dia mau bangun 4 lantai bangunan. Sepanjang 150 meter. Bisa nggak satu tiang nopang 4 lantai sama stasiun? Nggak bisa dong. Pasti terus konstruksi ngangkangin jalan. Nah, saya ngangkangin jalan tertutup 150 meter gitu panjang. Kebayang nggak kamu? Ini ada Plaza Senayan, ada Senayan City. Di tengah ada huge bangunan 150 meter. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, gelap dikit. Biar padat, nggak apa-apa. Nah, pertanyaan saya, fondasinya mau berapa besar? Untuk ada tancapkan di trotoar. Trotoar kami cuma 2 meter. Kalau tancapin 2,5 meter saja, trotoarnya habis dan setengah meter mau keluar kemana? Keluar ke jalan. Apa nggak tambah macet jalanan? Ada bottleneck. Keluar ke dalam Mall Senayan City atau Plaza Senayan, mau dikasih nggak dari mereka? Itu udah pertanyaan saya. Dari sisi struktur, estetika gimana? Nggak bisa jawab. Terus Anda mau jual dapat 100.000. Tadi bilang 200.000. Kalau pasaran sewain 25 juta setahun, Anda dapat 5 triliun. Proyek 12 tahun, 13 triliun. Jangan-jangan kamu mau dapatnya izin saya, jualan properti dapat duit baru bangun. Nah, tuduhan saya kamu bilang suuzon. Oke, saya mau bilang lagi. Pulau reklamasi, belum diuruk aja jualan laku tuh. Apalagi di depan Senayan City, kira-kira laku nggak kalau ada jualan mau bikin mall di tengah jalan? Jangan-jangan Anda jualan gambar dapat itu baru bangun. Mending aku bangun sendiri. Jadi keputusan dari DKI sendiri akhirnya kita mau bangun sendiri. Bangun sendiri. Yang menjadi light rapid. Light rail. Konsepnya kayak Chicago. Jadi antara gedung-gedung nyempil aja itu jalan. Ya film-film Chicago. Sudah sejauh mana Pak untuk udah pembahasan jadi. mengenai Rute udah dapat kita. Tinggal kita lagi hitung gimana caranya yang properti itu. Saya nggak mau keluar uang dari APBD. Sekarang sama kayak pikiran Jakarta Monorer kan. Anda kan saya kasih hak Skybridge, ruang udara, berapa tahun? Ya Anda bayar saya dong bangunin kereta. Jadi saya jual ruang udara Jakarta. Jakarta masih punya duit banyak sebetulnya. Ruang bawah tanah belum kita hitung-hitungan sama orang, properti. Laut, reklamasi juga duit. Udara juga duit. Nah udah, kamu dapat hak kelola berapa tahun, Anda bikinkan buat saya. Nah kalau itu terjadi, sekarang si pengembang bingung. Kami bagaimana mau store berapa triliun? Udah kita pikirkan, kita pinjam terbitkan bond, PT Transjakarta misalnya. Lalu kamu yang bertanggung jawab mencicil, jaminin properti kamu. Nah keretanya udah jadi punya kami. Kamu dapat hak bangunan. Ini untuk light rapid transport ini ya light Pak? Light transit. Nah nanti rutenya sendiri bagaimana Pak? Karena kita hubungin antar mall, perumahan, sampai stasiun-stasiun. Stasiun-stasiun juga ya, kan ya, kita kan udah ada utara selatan, MRT, dan timur barat. Ya nanti di 4 klaster ini ada light rail yang nyempil-nyempil. Rencananya bisa berapa tahun Pak baru rampung ini? Kalau satu rute ini mungkin di bawah 3 tahun bisa rampung. Karena sistem knockdown. Nah mudah-mudahan 2015 bisa mulai jalan. Jadi mungkin dong ya Pak ya sebelum nanti kalau Bapak kamu tinggal di meninggalkan Kelapa DKI. Gading, diplomas, kuliah di UNJ, sampai Cempaka Putih, sampai ke Kebun Siri, ini kamu bisa naik sampai Kuningan. Itu udah punya rutenya. Nanti yang dari Pandai Indah kamu dia bikin lagi, bos mana yang bikin, bos mana yang bikin. Lalu tiang-tiang pancang yang saat ini sudah ada dan sangat mengganggu di jalan protokol. Nah, jadi monumen juga boleh. Ini monumen kegilaan, orang nggak punya duit mau bangun, tulisnya di situ. Kalau nggak mau bongkar ya begitu cara tulisnya. Untuk plan lebih realnya Pak, kalau dijadikan monumen kan pasti nanti akan banyak dikomentari. Tergantung dia mau bayar atau enggak. Komentarnya memang aku pikirin. Jadi kalau kerja di situ nggak usah pikirin komentar nama lah. Kita cuma pikirin jangan nama rusak gara-gara korupsi atau nggak berani eksekusi aja. Kalau cuma ngomongin orang salah paham biarin aja. Biar kata Bung Karno di film Bung Karno nih, biar sejarah yang membersihkan nama kita. Itu kata Bung Karno. Kenapa masih pikirin orang ngoceh itu ngoceh ini? Nanti orang bisa lihat hasilnya kok. Kamu nggak senang ya jangan pilih saya lagi. Tapi yang pusing nih. Nggak pilih lagi juga bagus, kerja sama orang mah gaji segitu dapat. Oke, ini ada juga yang masih di area Jakarta Pak. Terkait dengan wilayah-wilayah yang masih masuk dalam kepemilikan Sekretariat Negara. Ada 3 wilayah,
ada di Senayan, juga Kemayoran, dan TMII. Nah, ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Bapak ingin mengembalikan itu pada wilayah DKI. Ya, kita pengen Gelora Bung Karno sama Kemayoran jangan dikelola Seknek lagi. Seknek tuh fokusnya masa ngelola properti. Itu dikerjasamakan sama swasta semua. Saya nggak tahu formula mana yang benar. Nanti sejarah yang membuktikan mana yang benar. Orang bisa anggap kita maju lagi nih Pak ya ke topik berikutnya ini mengenai hubungan Bapak dengan Pak Jokowi. Karena memang banyak yang melihat dulu ketika Bapak berdua ini berduet begitu untuk DKI Jakarta ini seperti memang yin and yang. Karena yang satu cukup persuasif, sedangkan Bapak yang lebih apa adanya begitu, maju apa adanya dan lebih keras. Nah sekarang ketika Pak Jokowi sudah di seberang sana, istilah Bapak di seberang sana, dan Bapak akhirnya di sini harus menjadi pucuk tertinggi. Nah kira-kira dengan gaya Bapak ini, apakah Bapak mampu bahwa Bapak bisa merangkul semua pihak dan mencapai sistem yang terbaik? Makanya saya bilang kita tunggu aja 3 tahun kita lihat. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah semua PNS nggak suka sama saya di sini? Apakah semua honorer nggak suka sama saya? Kan kita ketemu orang bisa tahu kan, ketemu warga, datang kawinan, PNS. Yang mau foto dengan Bapak antri ya Pak ya? Mana bisa kalau dia nggak suka sama kita gitu loh. Kan kita kelihatan muka orang kan, dia suka apa nggak suka. Kita di situ juga, saya pikir yang nggak suka sama saya itu kan rezeki kita potong aja kok. Kan udah takut kan rezeki dipotong, jam tangannya udah Rolex, kalau pakai jam tangan bisa ganti-ganti, mungkin dia agak stres aja gitu. Ketemu saya kadang-kadang jam tangan ditaruh lupa nih, kacau nih. Handphonenya post design gitu kan, dia ketemu saya di jam tangan dia umpetin terus. Kadang-kadang saya lihat suka dia pakai hublot yang ratusan juta, lupa dia kan. Lihat saya terus saya liatin jamnya langsung dia turun-turunin. Kayak gitu aja gitu, dia malu juga kan gitu kan. Lalu kalau dulu tuh Pak Jokowi kan berusaha mendengarkan langsung aspirasi rakyat dengan belusukan. Kalau Bapak ada dengan istilah SMS pengaduan langsung dari handphone Bapak sendiri dijawabnya. Nah, kita ingin tahu Pak, dengan kesibukan Bapak yang begitu banyaknya, sedangkan satu hari mungkin berapa yang masuk SMS? Ribuan. Nah, bagaimana Bapak mengelola agar bisa betul-betul mengetahui kondisi rakyat di lapangan? Kan kita ada beberapa anak magang, ada staff, makanya saya taruh satu ruangan dengan saya kan. Mereka balas, pertanyaan rakyat kan udah mirip-mirip. Jadi kita pasang dalam auto text. Hubungin dinas ini. Kita juga ada sistem, hubungin dinas ini. Nanti saya tinggal pulang, saya bawa pulang handphone, saya cek. Udah kerjain belum? Kan kita belum hapus, belum kita encet. Jadi di rumah pun masih mengecek? Iya, belum kita clear kan. Jadi makanya saya rapat pun saya suka periksa handphone. Kan rapat kan dengar pakai kuping, kalau dengar orang ngomong kan. Kita boleh dong multitasking sampai kerja, liatin. Nah kalau orang SMS lagi, BBM kan udah historinya. Berarti ketahuan nggak dikerjain. Atau mereka udah balas, saya bawa pulang, saya perhatiin dia balasnya seperti apa ya. Ya kita random lah kita cek. Tapi umumnya yang teman-teman kita bantu ini udah tahu, udah jago banget. Nah saya pegang yang Pemda. Jadi yang Pemda cepat. Kadang-kadang mereka dapat sesuatu, kalau dia balas saya lagi rapat, dia kirim ke saya. Nah ini dari sini saya kirim. Nah kita udah bilang sama PNS, dia udah tahu nih. BlackBerry saya kalau ada perintah dia mesti kerjain. Kalau enggak, ya kita kasih sanksi lah. Tapi lama-lama baik kok. Kayak dinas kebersihan dia kirim foto yang di PU ada Pak Joko, dia kerjain apapun dia kirim foto. Berarti banyak sekali ya Pak target-target Bapak untuk DKI yang Bapak langsung bisa komunikasikan dengan Pak Jokowi. Ya pastilah. Karena Pak Jokowi jadi presiden kan nggak usah ikut rapat kabinet juga. Kalau dia mau keluar negeri atau keluar kota kan saya yang protokol mesti ngantar beliau ke bandara. Ya kalau ngantar kan pasti bisa ngomong. Nggak tahu kurang puas saya bilang ya ajak saya ikut naik pesawat presiden lah Pak. Sama saya baru naik pesawat umum balik gitu kan. Jawaban Pak Jokowi apa? Ya udah nanti kita atur gitu. Tapi komunikasi masih gampang dengan Pak Jokowi dengan sekarang kesibukan beliau. Aja walaupun ada pas pampres juga kalau saya datang pas pampres sudah tahu. Nggak ada protokol punya kan kalau saya datang dia bukain pintu langsung nyelonong aja udah. Dulu pada saat Anda masih duet itu pernah tidak sih Pak ada beda pendapat terkait dengan penanganan Jakarta? Ya pasti bisa beda pendapat dengan beliau. Misalnya cara gusur, beliau juga pengennya ya ajak makan dulu berkali-kali. Saya bilang nggak bisa Pak, orang Jakarta nggak bisa dibaik-baikin gitu Pak. Bukan di Solo Pak. Ya kan? Nggak bisa, tapi banyak hal beliau benar. Misalnya caranya benar. Tapi kalau dia udah tahu benar dia lepasin ke saya. Jadi Bapak juga banyak kembali belajar ya dari seorang Jokowi Pak Gubernur? Oh saya udah setengah lebih sabar sekarang, lebih halus. Karena ikut Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi setengah lebih kasar karena ketular saya. Jadi saling pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik sebetulnya. Oke, tapi memang harus seperti itu kah Pak caranya untuk DKI Jakarta?
Saya nggak tahu formula mana yang benar. Nanti sejarah yang membuktikan mana yang benar. Orang bisa anggap kita nggak santun nggak ngerjain buat apa? Ya saya sih nggak peduli, bilang saya nggak santun nggak apa, biarin aja lah, yang penting kerjaan beres. Ngapain mau ribut? Yang malu kan kita nyolong gitu loh. Kalau soal yang kayak gitu, ya manusiawi aja. Karena bilang saya kasar segala macam. Kalau saya marah terus setiap hari, mati dong saya. Ya kok senyum-senyum aja kok, kalau kamu baik-baik, aku juga baik-baik aja kok. Kamu ngeyel ya kok ngeyel, ya diributin aja. Lalu Pak, ini sekarang kita sedang menunggu untuk pelantikan Pak Jokowi. Adakah harapan yang ingin Bapak mau untuk masyarakat ketahui, apa harapan Bapak dari seorang Jokowi ketika dia sudah menjadi presiden nanti? Ya saya harap beliau bisa jadi presiden 10 tahun untuk menyiapkan bangsa ini untuk menuju bonus demografi. Dan kontrak migas itu banyak sekali akan putus di masa pemerintahan beliau. Nah saya harapkan beliau akan menguasai kembali untuk negara, karena itu adalah sumber kekuatan kita, termasuk gas. Jadi kita harus jadi bangsa mandiri. Dengan pertanian segala macam kita harus bisa balikin. Kita nggak ada lagi namanya itu calo-calo, impor daging di markup, apapun dimainkan. Nah saya harapkan beliau berani tegas. Karena partai politik macam-macam ya lawan aja kalau oknum macam-macam gitu. Kalau di DPR ada oknum ya lawan aja. Sempat bersanding langsung dengan Pak Jokowi, menurut Anda apakah dia akan mampu tegas? Orang tuh suka salah paham terhadap seorang Jokowi kan. Pak Jokowi ini lebih kasarnya itu lebih tega daripada saya loh. Dalam hal apa nih Pak? Misalnya contoh ganti pejabat. Dulu kan kita mau ganti pejabat waktu baru masuk. Jadi pejabat satu mengatakan, Pak boleh nggak Pak kita gantinya habis akhir tahun apa? Nah kalau saya digituin, saya akan berargumentasi nggak bisa, ini gitu kan, pasti saya begitu caranya nggak. Kalau Pak Jokowi bang nggak, saya liatin gimana nih Pak Jokowi jawabnya. Jawabnya santai banget, tidak, tanggal ini aja. Itu aja udah nggak baik ngomong. Tidak ya tidak, udah, tidak, tanggal ini aja. Kalau itu kan nawar mau tanggal akhir tahun. Kalau saya pasti berargumentasi kan, kenapa ini panjang lah, bisa setengah jam gara-gara dengerin Pak Jokowi enggak. Tidak, tanggal ini aja. Ya ngomong lagi, yang tahu juga udah takut. 5 jam sampai 6 jam tidur Ya, satu hari. tergantung. Kalau Sabtu ada kosong sedikit tidur siang. Lalu untuk menjaga kesehatan bagaimana Pak? Olahraga tiap hari. Tiap hari masih sempat olahraga? Ya, jam setengah berapa jam. Pak olahraganya? Ya kira-kira mulainya jam 5-an. Ya kalau jam 5.15 kita mulai, setengah 5 kita macam-macam toilet, siapin makanan. Ya jam 5.15 kita olahraga, kira-kira selesainya sudah 5.50. 5.50 kita baca. Baca sampai 6.15. Terus sama anak masih kumpul doa. Baru mandi segala macam, berita jam 7 berangkat. Jam 7 berangkat sambil makan di mobil. Jadi kadang-kadang jam 7.25 sampai di sini udah ketemu orang di bawah, masyarakat ada yang nggak puas, SMS ketemu di sini. Ketemu wartawan pagi-pagi, ya terus mulai rapat setengah 8. Jadi staff yang pengen ketemu kita pagi pasti setengah 8. Ya makan siang pun kita buka untuk rapat. Nah saya kan rapat kan cuma makan dengerin orang ngomong kan. Ya kamu ngomong aja saya makan sambil dia makan gitu. Jadi ya kalau udah sampai dekat maghrib baru kita kadang mandi kalau keburu. Kalau nggak keburu keluar mandi makan terus disposisi. Jadi tiap hari harus olahraga, kenapa? Karena kalau kita nggak keluarin keringat kita full di AC seharian. Terus kita mesti tahan stres kan. Fisik yang tahan terhadap tekanan itu kan juga mempengaruhi terhadap tekanan beban kerja. Karena kamu, sebenarnya kalau kamu sit up saja kan, mesti nahannya setengah mati kan. Ada push up, pull up juga nahannya setengah mati. Stretching juga harus tahan setengah mati. Jadi sebenarnya seorang Pak Ahok itu juga stres nggak sih Pak? Pernah tidak stres? Ya, makanya saya nggak tahu. Tanya sama berapa magang, kayak sih mereka nggak lihat saya nggak pernah stres kan. Happy aja. Karena saya udah latihan pagi-pagi kan nahan kan. Selain olahraga kita juga meditasi kan, baca firman Tuhan. Ya saya kira ya cukup oke lah. Makanya saya cuma butuh waktu kalau habis kesel di mana gitu kan. Ya saya mesti duduk di toilet agak lama sedikit. Ya sampai duduk di toilet, kalau telepon yang miss call jadi berapa pejabat saya telepon balik. Oke, lalu selain waktu berdoa bersama itu Bapak waktu untuk anak itu kapan? Kadang Sabtu bisa, kadang malam kan. Sabtu kan mereka off, Jumat dia tidur agak malam. Ya saya syukuri aja, anggap saja kita kayak kerja di luar kota. Orang kalau kerja di luar kota dulu saya seminggu sekali ketemunya.
Nah kalau sekarang tiap malam masih ketemu, kalau pulang belum terlalu malam dia belum tidur. Nah kalau pagi-pagi masih ketemu. Kalau keluarga Bapak sendiri ingin tidak kalau Bapak menjadi presiden suatu saat nanti? Ya istri saya sih nggak minat sih. Mereka sih bilang dia nggak mau. Sudah bilang tidak mau? Iya. Anak-anak? Anak-anak juga nggak mau, anak kecil juga bilang itu nggak mau. Kenapa? Karena pikirannya, ini aja kalau kita nonton aja, kalau kita turun di bawah tuh nggak sampai bioskop. Bisa jadi orang foto. Sampai anak saya yang kecil bisa teriak, no picture, karena dia buka jalan kan, takut ketinggalan bioskop. Kita nonton juga harus langsung di lantai bioskop. Kita nggak ada kehidupan umum lagi sebetulnya. Ya hampir semua di rumah. Jadi kalau ke mall karena istri bawa anak-anak, kalau saya pergi juga nggak bisa main, diajak orang foto, nggak enak, Pak bentar ya foto ya. Kan nggak mungkin orang ketemu, Pak beruntung loh Pak ketemu Bapak, masa nggak mau foto sama dia. Nah kalau satu foto semua orang, bayangin kalau di mall, di lift, satu berani foto, kita kan nggak pergi-pergi, yang datang kan keluar masuk. Ya itu bisa setengah jam tuh foto-foto. Oke. Istri Anda sendiri dulu juga banyak sekali membantu keperluan terkait dengan pemerintahan karena Ibu Jokowi banyak harus kembali ke Solo. Nah saat ini bagaimana hubungan keluarga Bapak dan hubungan keluarga Pak Jokowi? Baik, istri saya sama istri Pak Jokowi sering BBM, lebih sering komunikasi mereka daripada saya sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi nggak pakai handphone, sekali-sekali pakai ajudan telepon. Pak Jokowi mana ada BBM. Satu kalimat. Pak Ahok, tolong digambarkan dalam satu kalimat, kenapa kita harus bangga jadi orang Indonesia? Satu kalimat. Satu kalimat, karena Indonesia memang negara besar. Baik, terima kasih Pak Ahok untuk kesempatan waktunya bincang-bincang ini. Ya, pemirsa itu tadi bincang-bincang kami dengan Basuki Cahayapurnama. Bekerja tulus dan bekerja keras yang akhirnya berhasil merebut hati rakyat. Apakah ini akan mampu menular kepada pemimpin-pemimpin lain di Indonesia? Saya Cheryl Pansil, sampai jumpa. Lo harus gerak, lo harus gerak.